Ya Allah, ternyata kemudahan banget dikasih sama Allah. Ketika itu si akhwatnya datang, ya udah suruh aja Ustadz akhwatnya datang, akhwatnya ngecen ana langsung datang ke masjid. Dan emang tradisi di situ mereka minum minuman khamar itu biasa aja. Beliau tuh suka mukulin orang. Beliau suka mukulin orang, bahkan bukan orang lain yang dipukul, mungkin saudaranya dipukul juga sama dia. Ada seorang misionaris yang sedang bagi-bagi buku. Benar bukunya tentang kesehatan, tapi referensinya dari kitab Injil. Pak, kira-kira di rumah ini ada jimat gak? Ada jimat gak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Langsung saja melanjutkan daripada episode-episode sebelumnya mengenai cerita kafilah dakwah beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir di daerah pedalaman-pedalaman Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah dibersamai dengan salah satu narasumber yang kafilah dakwah di mana antum? Di Alor. Di Alor, di daerah mana itu? Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara. Di NTT. NTT Nusa Tenggara. Ya, Nusa Tenggara Timur ya. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita langsung sapa saja narasumbernya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritakan, kita langsung saja ya. Lanjutkan guys nih. Bisa diceritakan bagaimana perjalanan Anda dari kampus menuju ke tempat kafdah? Ya. Kita menggunakan pesawat dari kampus. Kita naik ke Bandara Soekarno Hatta, check-in, terus naik dari sini kita ke Surabaya dulu. Ya, Surabaya, ya kan? Surabaya. Habis itu transit lagi dari Surabaya transit ke Kupang. Nah, Kupang. Kita di Kupang, di Adi Kupang selama beberapa hari. Di sana kemudian baru kita berangkat ke Alor dengan menggunakan kapal. Jadi dari pelabuhan Bolok namanya di Kupang, terus ke pelabuhan Kalabahi di Kabupaten Alor. Baik, kemudian bagaimana dengan program-program antum di sana, Ge? Program apa yang dijalankan dan bagaimana respon masyarakat terhadap program Anda tersebut? Silakan. Baik. Terkait program yang kita adakan selama kafilah dakwah 2024 di Masjid Hizbullah di Desa Fanating, di antaranya kita mengadakan ngaji anak-anak TPA gitu kan, diaktifkan TPA-nya. Setiap sore kita ngaji, kita ajarkan rukun iman, rukun Islam, mengenal Allah, mengenal siapa Rasulullah dan para nabi dan serta tugas-tugasnya, seperti itu. Kita ajarkan juga tata cara sholat yang benar dan bagaimana menjadi muslim yang baik, seperti itu. Bagaimana cara berbakti sama orang tua, kita ajarkan. Kemudian program kami, karena situ saya sendiri yang mengandil semuanya ya, jadi kita kadang dapat undangan dari luar kayak ngisi di MTS, di SD ya. Itu ngatur jadwal lumayan kewalahan, tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa terjadwal semuanya. Kita juga tetap datang di SD ngisi pesantren Ramadan, datang juga di MTS ngisi pesantren Ramadan. Kemudian kita buka bekam ya, praktek bekam. Jadi kita dari STID ya, kemarin kita dikasih bekam ya, kita bawa bekam, kemudian kita sosialisasikan bahwasanya kita di sini, selama saya di situ tugas, siapa bapak-bapak yang mau bekam silahkan datang. Masya Allah, antusiasnya dari hari pertama itu udah ada yang bekam. Udah ada yang bapak-bapak yang bekam. Soalnya mereka belum pernah tahu apa itu bekam. Jadi kita sosialisasikan apa itu bekam, kemudian khasiatnya, manfaatnya, kemudian itu adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW.
Oh, banyak bapak-bapak yang semangat. Cuman karena saya sendiri waktu itu masih sendiri, memang sendiri, akhirnya waktu kita terbatas. Ya, jadi kita cuman bisa bekam bapak-bapak dalam satu malam itu 1 hari. Bahkan setelah kita sosialisasikan dan kita harus mengkader ya, mengkader teman-teman di situ yang dekat sama saya. Ada 2 orang, Dopong Hasan sama Dopong Sudirman yang sekarang megang alat bekam itu. Alhamdulillah kita ajarkan, udah bisa. Jadi ketika kita biasanya selesai sholat di situ, selesai sholat tarawih, kebetulan saya juga ngisinya, kultumnya, kemudian imamnya, itu full full selama Ramadan. Jadi ketika ketika selesai sholat, biasanya ada ibu-ibu yang ngaji. Biasanya juga saya nyimakin nggak beberapa menit karena bapak-bapak ngumpul di luar. Jadi kebiasaan masyarakat di situ setelah sholat tarawih itu makanan udah terhidang. Jadi kita diskusinya lebih terbuka tuh di setelah tarawih. Ya, ketika kultum itu nggak terlalu, masyarakat tuh nggak terlalu banyak nanya, mungkin biar sholatnya cepat kali ya, seperti itu ya. Jadi kalau diskusi di luar itu ketika makanan sudah dihidangkan, gorengan, minum teh, sambil itu tuh cengkerama baru tuh terbuka. Ada yang nanya gini, Ustaz, gimana Ustaz? Ya, dengan keterbatasan ilmu kita, yang bisa kita jawab kita jawab. Adapun yang tidak bisa, maka saya tanyakan sama guru-guru kita yang di STD kayak Ustaz Dirham dan sebagainya. Ya, jadi karena masyarakat siang itu memang nggak ada di rumah, jadi kita susah kalau mengunjungi rumah masyarakat tuh siang-siang atau sore itu nggak ada mereka di rumah. Mereka baru pulang sore, jadi ya kita silaturahminya pas di kumpulan itu, Paman. Jadi di situ cuman ada mereka, cuman sekarang itu cuman ada 24 kakak yang Islam di situ. Selebihnya non Muslim. Jadi ketika siang mereka nggak ada di rumah, mereka kegiatan kayak ke ladang, mancing. Ya kita juga waktu itu kan masih Ramadan ya. Ya nggak mungkin kita silaturahmi siang-siang. Ya kita paham kondisi juga, mereka juga capek gitu kan. Nah, jadi kita silaturahminya setelah sholat tarawih itu, kita baru berbagi cerita bagaimana bapak tadi mancingnya dapat berapa. Nah, dan hasil tangkapannya itu kadang dikasih sama kita, ya kan? Kasih yang sudah dimasak atau yang udah mentah, kadang kita bakar. Nah, dia setelah program bekam itu kita adakan program massal juga, bekam ibu-ibu. Jadi ketika itu saya juga panik. Ya, ketika itu kan saya ketika habis bekam bapak-bapak, datang nenek-nenek 2 orang. Datang nenek-nenek 2 orang minta dibekam. Saya pikir 2 kali. Gimana caranya ini? Gimana caranya bisa biar bekam ibu-ibu juga? Soalnya mereka juga pengen kan. Banyak ibu-ibu situ yang pengen dibekam karena mereka belum pernah dibekam sama sekali. Saya mikir, alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Karena telepon PJ sama Ustadz yang di Kalabahi. PJ kita yang di Ustadz Kalabahi. Nah, telepon, namanya Ustadz Mubarok. Kalau di situ dikenalnya Abah. Ya, dikenalnya Abah. Ya. Ketika saya telepon, Assalamualaikum Ustadz. Ketika baru saya telepon Assalamualaikum Ustadz, beliau bilang kebetulan sekali. Kebetulan sekali akhi antum telepon. Sepertinya memang Allah berikan kemudahannya. Ternyata beliau juga mengarahkan salah satu akhwat yang emang lagi pulang kampung, dan kampungnya itu Panating, Moru. Nggak jauh, Paman. Nggak jauh. Bersebelahan. Salah satu mahasiswa di kelas kita yang lagi pulang kampung. Ya. Anak STID. Masya Allah sekali itu, demi Allah. Anak sangat terharu juga. Ketika saya telepon, beliau juga bilang kebetulan sekali akhi. Nah, dia bilang, akhi antum kan bawa bekam. Ya Ustadz, ana belum ngomongin. Belum ngomongin. Dia langsung bilang, akhi antum kan punya bekam. Nah Ustadz, ana punya bekam. Ada akhwat mau minjam bekam antum buat ngebekam bapaknya di rumah sama orang tuanya. Ana langsung terdiam gitu kan. Masya Allah Ustaz, Anda bilang, Anda juga mau minta solusi buat bekam ibu-ibu. Pas katanya. Masya Allah, pas banget katanya. Jawab seperti itu kan.
Ya Allah, ternyata kemudahan banget dikasih sama Allah. Ketika itu si akhwatnya datang, ya udah suruh aja Ustadz akhwatnya datang, akhwatnya ngechat ana langsung datang ke masjid ngambil bekam buat bekam orang tuanya dulu. Pas ngembaliin bekam dari orang, setelah bekam orang tuanya, ana bilang, antum anti bisa nggak bantuin ana buat bekam ibu-ibu, nanti biar saya yang ngumpulin ibu-ibunya, di mana lokasinya, nanti tinggal bekam aja. Dan alhamdulillah beliau juga ngerespon baik dan mau. Hari pertama kita bekam 4 ibu-ibu, kemudian hari kedua kita bekam 9 ibu-ibu. Hampir semua ibu-ibu itu dibekam, paman. Bahkan ada yang dari luar juga ikut dibekam. Dan mereka apa ya, setelah bekam tuh kayak, oh enak sekali badan ini, seperti itu. Kayak ibu-ibunya, nenek-nenek di situ yang kemarin minta bekam sama ada, dan akhirnya bikin ada mikir gimana caranya nih, karena kita kan cuman sendiri ya, dan kita juga yang jauh-jauh ini laki-laki semua, gak ada yang akhwat. Dan ketika itu ternyata ada akhwat yang pulang kampung kan itu, Masya Allah, Allah berikan jalan, dan akhirnya si akhwat itulah yang ngebekam ibu-ibu. Cuman kita sediakan tempat salah satu mamah kita, Mama Alor, namanya Mama Aisyah, yang semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sangat baik sekali. Ketika kapeda beliau sering bawain jagung, makanan khas Alor. Masya Allah, itu nikmat sekali. Jadi kita sediain tempat, mereka sangat semangat sekali untuk dibekam. Masya Allah. Dan alhamdulillah 2 hari setelah kita melaksanakan bekam masalah ibu-ibu, alhamdulillah selesai, dan kita lanjutkan program-program yang sudah kita adakan, yaitu program kayak musabaqah ya, musabaqah perlombaan nuzul, peringatan nuzul Quran ya, peringatan nuzul Quran, sekaligus kita adakan lomba-lomba. Nah, kita adakan lomba azan, lomba baca Quran, lomba cerdas cermat, lomba azan. Nah, selama 3 hari baru kita penerimaan hadiah sekaligus penyerahan Iqra yang sudah diamanahkan dari Lasnas kemarin kan. Alhamdulillah tersosialisasikan juga. Kemudian terkait program-program yang lainnya yang tidak bisa disosialisasikan ya karena keterbatasan waktu dan juga biaya ya, karena kita emang kemarin tuh sangat krisis ya. Ya. Alhamdulillah program yang bisa kita lakukan sosialisasi kayak masyarakat tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, full itu selama Ramadan saya ngisi full sampai kayak khotib Jumatnya juga, imamnya juga, di masjidnya juga bersih-bersih masjid dan segala macam. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita di situ, dan alhamdulillah sangat terharu sekali ada saudara kita, saudara muslim kita, yang beliau ini terkenal banget sama kenakalannya. Beliau nakal sekali, anak muda paman, anak muda yang ditakutin di tempat itu, di Fanating itu, preman lah, preman. Dari awal kita di situ, kita udah dibisikin. Nah itu Ki, kebetulan kita waktu itu lagi goro masjid, dibisikin. Nah itu Ki, itu preman yang ditakutin di sini. Seperti dibilang sama teman kita yang namanya Ahsan. Beliau itu lulusan pondok di, kalau anak nggak salah di Bogor kalau nggak salah. Beliau lulusan pondok di Bogor, qadarullah kecelakaan, jadi harus pulang berobat, dirawat di rumah. Beliau bilang itu masih saudara sama saya, cuma beliau itu nakal gitu, kehidupannya mabuk gitar, mabuk itu. Dan ketika itu saya nggak langsung manjang buruk, nggak oh yang itu udah nggak apa seperti itu. Akhirnya beliau ya, karena beliau tahu kita orang baru ya, orang situ tuh ramah-ramah gitu ya, jadi kita juga makin ramah gitu kan, nggak mungkin kita kayak sombong-sombong aja gitu kan, apalagi kita pendatang. Alhamdulillah kita dekatin, kita ajak, ayo bang kita sholat ke masjid. Oh iya bang, nanti saya datang ke masjid. Dan akhirnya nggak hanya sholat di masjid, dan bahkan temanin saya selama
penugasan beliau bareng sama saya. Jadi beliau beliau cerita, bahkan apa ya, beliau curhat gitu. Bang, saya ini pengen berubah. Saya hari kedua setelah kenal beliau itu cerita sampai jam 2 malam. Beliau cerita semua sampai menangis-nangis beliau itu. Ya, aib-aibnya dibilang semua sama Ana. Ya udah cukup, nggak usah dilanjutin. Kalau dilanjutin mungkin masih panjang. Ada bilang, ya, Ana bilang ada sebuah kisah yang sangat menarik yang tentang 99 orang yang bunuh 99 orang kemudian bertobat pada Allah. Nah itu antum ambil pelajaran dari situ. Setelah Anda jelasin ceritanya, kemudian nah ketika kita bilang ketika kita mau berubah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan ampunannya. Bahkan dalam hadisnya katakan kalau kita datang membawa dosa sebesar gunung, maka ampunan Allah mungkin sebesar gunung juga, itu kan. Nah, jelasan seperti itu. Alhamdulillah beliau sangat menerima dan terharu itu sampai menangis-nangis itu. Alhamdulillah perubahannya sangat kelihatan sekali. Bahkan sampai sekarang, akhi. Sampai sekarang beliau yang sering azan di masjid, yang hidupin masjid, bahkan beliau yang ngajakin anak-anak itu dekat sama masjid. Anda juga sangat terharu sekali atas perubahan beliau, dan bahkan dia tidak hanya mengajak dirinya ke masjid, bahkan orang tuanya yang nggak pernah ke masjid juga ikut diajak karena anaknya udah berubah, dan orang tuanya juga pengen berubah karena melihat anaknya tiap hari di masjid. Insya Allah. Dan memang tradisi di situ mereka minum minuman khamar itu biasa aja, dan alhamdulillah ya setelah kita kasih tahu, mungkin ada sebagian saudara kita yang belum mengindahkan, mungkin belum dikasihkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan akan tetapi saya melihat langsung ketika kita mendekati saudara kita ini, namanya Dopong, dipanggil situ Dopong, kita dekatin beliau, kita arahkan bagaimana menjadi anak muda yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beliau mengindahkan itu. Beliau azan di masjid, dan bahkan sekarang atas mungkin hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu beliau nggak kerja apa-apa. Dulu pernah kerja selama waktu itu, katanya ketika beliau masih mabuk-mabuk, nggak pernah sholat, nggak pernah apa. Dapat kerjaan bagus, tapi dibohongin. Akhirnya keluar. Dan sekarang rencananya kemarin mau datang ke sini, ketemu sama saya, kita mau nyari kerjaan buat dia. Alhamdulillah Allah berikan jalan yang lain. Allah berikan pekerjaan yang lebih bagus dari itu. Alhamdulillah. Ana sering ngingatin beliau, antum pegang konsep yang satu ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ingat Allah maka Allah akan mengingatmu. Dan jika kamu malah kufur kepada Allah, nggak ingat sama Allah, maka azab Allah sangat pedih. Pegang kata-kata ini kata-kata dalam Al-Qur'an jelaskan. Mungkin beliau mengamalkan apa yang Anda bilangkan, wallahu alam. Yang jelas sampai sekarang Anda masih diberikan kabar sama teman-teman kita, sama saudara-saudara kita yang di sana, bahwasanya Dopong itu sangat berubah sekali. Sekarang yang preman tadi, paman, yang dulunya beliau tuh ya, mungkin kita bisa ngambil pelajaran di sini ya. Beliau tuh suka mukulin orang. Ya. Dulunya suka mukulin orang, bahkan bukan orang lain yang dipukul, mungkin saudaranya dipukul juga sama dia. Luar biasa. Kita ngambil pelajarannya teman-teman dari kisah beliau, kemudian hijrah jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa kita ambil ya, faedahnya ialah bahwasanya benar kata Rasulullah SAW, agama seseorang itu tergantung sama siapa dia berteman. Alhamdulillah selama 30 hari membersamai Nana bersama di masjid sama teman-teman yang lainnya. Dan Ana bilang, kalau bukan kalian yang akan meneruskan cara pengajaran Al-Quran yang menghidupkan masjid ini, Ana gak yakin bapak-bapak di sini, soalnya mereka udah sibuk di laut. Antum-antum yang di sini, cobalah ajak adik-adik kita ngaji. Kasihan mereka, gak ada yang ngajarin ngaji, gak ada yang ngajak sholat. Mungkin nanti kita nggak tahu ya, bagaimana ya. Saya kan sekarang nih, ketika berangkat itu ya, kita udah belajar kristologi ya. Jadi kita tahu misi yang diemban oleh atau saudara kita ini ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari sama Koh dan Ditan, jelaskan bahwasanya mereka punya misi
punya misi, mereka punya misi. Maka itu Anda jelaskan juga. Saya bawa kitab yang diberikan oleh guru kita Ustadz Abu Dedat Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Saya tinggalkan buku itu untuk dibacakan, untuk sering dibaca sama jamaah-jamaah di situ. Kalau bisa dipotokopi seperti itu. Itu membahas tentang bagaimana misi mereka, bagaimana cara membentengi kita dari misionaris pemurtadan itu. Dan miris sekali teman-teman, sempat saya temukan ketika masih ditugas di situ setelah Lebaran itu, hari Jumat. Kodoro saya lagi nyapu masjid, dan DKM mungkin waktu itu lagi beli sabun di warung. Ada seorang misionaris yang sedang bagi-bagi buku. Ya, ketika itu bapak itu juga ngambil, tapi sebelum dia ambil itu beliau nanya juga, sempat nanya, Bapak Muslim apa Islam? Dijawab sama bapak itu, saya Islam. Bapak, jabatan apa di masjid? Kata bapak itu, saya marbot, saya sering khotib juga. Tapi tetap dikasih buku itu. Dan bapak itu langsung datang ngasih buku itu ke saya, dan saya lihat benar bukunya tentang kesehatan, tapi referensinya dari kitab Injil, dari kitab Bibelnya orang Nasrani, dari kutipan Paulus. Seperti itu. Jadi itu terbukti bahwasanya benar-benar mereka ada yang namanya misionaris yang door to door, dari pintu ke pintu. Ya bagus itu kalau mereka di agama mereka saja, nggak apa-apa, tetapi jangan sama orang muslim. Ketika itu saya bikin status dan dilihat sama ustadz-ustadz kita yang di arah bagian fanatik di situ, dan mereka bilang, ini di mana? Nah, di sini Ustadz. Wah, ini nggak benar kayak gini. Nah, mereka juga protes ya. Coba jangan, kalau misal terjadi lagi ini bisa kita usut, kata mereka. Nggak boleh kan seperti itu sebenarnya, nggak boleh mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama, apalagi sampai memberikan buku padahal dia udah tahu orang muslim tuh nggak belajar kitab itu gitu kan. Ya bagus itu tentang kesehatan, tapi isinya mengarah ke pedoman agama mereka itu kan. Ya jadi sangat Ana berharap banget untuk pengabdian pas harus ada yang ke sana. Ya harus ada yang ke sana, terutama dari Sekolah Tinggi Muhammad Dasir. Saya berharap untuk ada yang membina saudara-saudara kita yang di sana, khususnya dari yang sudah paham tentang kristologi. Karena ada abang-abang kelas kita yang sudah pernah belajar kristologi, supaya mereka lebih bisa memahami tempat, karena kita hidup berdampingan. Mereka mungkin lebih paham ya bagaimana caranya. Ya karena kita kan di kristologi diajarkan bagaimana membentengi umat dari permurtadan, dan mungkin sangat ini ya, sangat miris sekali gitu. Teman-teman kita di sana tuh ilmu agamanya sangat kurang banget. Mereka nggak tahu apa ya, nggak tahu rukun iman dan rukun Islam itu dan udah sangat ini banget ya. Tapi saya masih inilah apa namanya, masih bisa ditoleransi ya, karena keterjangkauan mungkin ya, terjangkauan jauh juga. Kita juga bisa lihat mungkin di kota juga, padahal ya, sudah dekat dengan para ustaz kita, masih aja majang yang seperti itu ya, yang nggak tahu rukun iman, bahkan mereka nggak tahu Nabi Muhammad. Tapi harapan besar banget untuk pengabdian, ada yang bisa membersamai saudara-saudara kita yang di sana ya, karena ya tidak bisa kita pungkiri itu untuk hal-hal yang seperti itu. Apalagi kita lihat dari sejarah-sejarah sebelumnya, mereka berpindah agama dengan hanya hal-hal yang sepele, tentang dari pernikahan contohnya. Itu sangat rentan sekali, karena mereka tuh lebih banyak jumlahnya daripada orang Islam itu. Sangat banyak sekali. Jadi terkait program dan keadaan saudara-saudara kita di situ sangat memprihatinkan dan butuh bimbingan. Para ustadz-ustadz kita sangat jarang sekali di sana, sangat jarang. Bahkan kadang khotibnya hanya ustadz-ustadz setempat saja. Dan mereka ilmunya ya ilmu-ilmu yang hanya mereka cuma modal bisa baca Quran saja. Mereka nggak pernah di bangku sekolah-sekolah.
mungkin mereka hanya bisa dulunya belajar Iqra, kemudian sama ustadznya turun seperti itu. Ada di situ masih dibilang kental sekali, dibilang kental banget, dan kita ya tentu nggak bisa langsung belak-belakan untuk itu, kita cuman 30 hari nggak bisa langsung ya. Tapi alhamdulillahnya ketika kita sosialisasikan rukia juga kemarin tuh, ya, ketika bilang bahwasanya ada obat yang paling mujarab pernah dia ke Rasulullah, yakni rukia syar'i. Ketika itu saya pernah diundang dari salah satu rumah masyarakat di situ untuk meruqyah syar'i. Dari ilmu yang bisa saya sampaikan seperti untuk dari pajang-pajangan foto itu kan sering jin tinggal di situ. Alhamdulillah mereka mengindahkan itu, dicopot. Kemudian saya tanya dari bawah, apa itu Pak, kira-kira di rumah ini ada jimat gak? Ada jimat gak? Alhamdulillah beliau jujur aja, ada katanya. Terbuka di atas pintu, ditunjuk langsung, dan ada di situ langsung kelihatan. Nah itu air apa Pak? Itu air dulunya pernah dibacain doa-doa seperti ini. Atau apa itu? Terus saya bilang, Bapak masih mau pakai itu atau mau saya turunkan? Atau apa itu? Ya mana yang terbaik aja katanya seperti itu. Kalau saya bilang mana yang terbaik aja Pak, kan saya menyampaikan tadi tentang ketauhidan ya, bagaimana kita taqarrub ilallah ya, bagaimana kita cara minta ke Allah. Kalau kita masih yakin halal seperti itu, bis itu beda lagi ini ya, konsepnya beda lagi. Makanya saya bilang kalau Bapak perkenankan dengan rendah hati untuk bisa itu kita buang saja seperti itu. Oh boleh banget katanya, boleh banget kalau emang itu nggak ada manfaatnya, buat apa katanya seperti itu. Nah, akhirnya saya turunkan, kemudian kita buang, kita mau sambil baca ayat kursi kita buang, Bismillah, kita buang jimat itu dengan apa? Itu air di botol yang udah dibacain apa doa nggak tahu gitu ya. Kemudian saya tumpahkan, dan ibunya ya ketika kita bacain ayat-ayat Al-Quran, beliau ngerespon apa seperti ketakutan gitu ya. Mungkin itu salah satunya ya, karena ada jimat di rumah mungkin, terus di rumahnya kurang dibacain Al-Quran ya. Di masyarakat itu Al-Quran tuh cuman jadi pajangan itu, berdebu lah gitu, gak pernah dibuka. Intinya ada Al-Quran di rumah gitu ya. Masyarakat kita masih banyak seperti itu ternyata di pedalaman. Dan ketika baca Quran juga mereka sangat ini ya, masalah baca Quran tuh ibu-ibu paling terdepan, apalagi kalau tadarusan sama Ramadan, ibu-ibu paling terdepan. Bapaknya mungkin gengsi kali ya, nggak tahu ya. Ketika kita tanya-tanya satu-satu, ya benar mereka kebanyakannya masih Iqra, karena keterbatasan, lagi-lagi terbatasan waktu. Siangnya mereka harus nyari nafkah, malamnya ikut ini sholat tarawih. Habis sholat tarawih makan-makan, kapan lagi mau diajari di Iqra ya. Itulah. Nah, di situ 30 hari itu sangat singkat sekali teman-teman. Jadi saya sangat berharap untuk pengabdian nanti pada Sekolah Tinggi Muhammad Dasir ada yang mengirimkan dai kita yang di situ untuk membina saudara kita yang di situ khususnya. Ya, detik-detik terakhir ya, kita diberikan tugas yang terakhir di sana, berikan amanah untuk menjadi khotib di sholat Idul Fitri. Ya, itu momen pertama sekali saya untuk menjadi khotib sholat Idul Fitri dari 5 masjid. Jadi 5 masjid di sekitaran situ, Desa Panating dan Desa Moru, desa yang lainnya itu ngumpul di situ, satu masjid itu. Kita sholatnya di lapangan, sholat di lapangan, dan kita yang jadi tuan rumah, kita yang persiapan. Jadi di lapangan itu kita udah udah diplaster juga. Di sampingnya ada kuburan. Nah, ketika itu saya bilang sama salah satu marbot kita yang sedang berus, Pak, kalau bisa ini jamaahnya jangan diarahkan ke kuburan ini yang ngadapnya. Kalau bisa ini dibatasin aja sama kita, pakai tirai atau pakai apa gitu. Alhamdulillah langsung gercep gitu ketika kita bilang gini,
Udah hadis mengatakan kalau sholat depan kuburan kan sholatnya nggak diterima gitu kan. Langsung dibatasin, dikasih tirai dan jamaahnya diarahkan untuk arahnya jangan arah ke kuburan. Insya Allah ya, berarti kita bisa nilailah ilmu pengetahuan saudara-saudara kita itu tentang hal-hal yang seperti itu masih kurang sekali. Dan ya, ilmu yang bisa kami sampaikan itu hanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita bersama masyarakat, belum yang lainnya. Mungkin terkait waktu juga, terkait dengan ilmunya masih kurang juga ya. Jadi sangat singkat sekali waktunya, dan ketika kita selesai sholat Idul Fitri, saya menjadi khotib sholat Idul Fitri dan bersalaman sama masyarakat di situ. Alhamdulillah kita punya keluarga baru ya. Selama 30 hari kita bersama masyarakat kita di sana, kita dilayanin dengan ya apa adanya, tapi itu sangat berharga ya. Sangat berharga, menjadi suatu sejarah di dalam kehidupan saya, salah satunya yang akan saya terus banggakan. Saya pernah hidup bersama masyarakat di sini, di mana masyarakatnya sangat ramah, baik hati. Ketika kita sedang sakit, saya pernah sakit kemarin itu, langsung mereka antusias sekali untuk ya bawa kita berobat seperti itu. Dan masyarakat Alor itu sangat baik sekali. Mungkin ada kata-kata yang dikatakan kalau orang luar datang ke Alor, sebagai orang asing itu pergi pasti akan seperti saudara gitu, akan menjadi keluarga gitu, dan pengen balik ke Alor lagi. Itu yang saya rasakan sekali ya. Dan mudah-mudahan semoga Allah berikan waktu kita bisa berkumpul lagi bersama jamaah kita di situ. Semoga Allah berikan keluangan waktu, rezekinya juga bisa kita kunjungin mereka lagi. Dan saya masih terus berharap untuk teman-teman yang masih berjuang di sana untuk terus istiqomah. Ya, adik-adik yang saya cintai, yang sudah mau menerima ilmu yang kami berikan sedikit dan banyaknya, kami sangat berharap untuk selalu istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu ya. Kembali. Baik, terima kasih atas penyampaian programnya. Untuk terakhir Ki, berikan sedikit ringkas saja mungkin pesan-pesan untuk adik kelas kita yang insya Allah Kafda tahun 2025. Singkat aja Ki. Untuk kesan ya kepada adik-adik yang akan Kafda di tahun 2025, antum sekarang mulai persiapkan, cari di mana apa yang harus saya persiapkan ya, baik itu antum cari di internet, bagaimana di lapangan atau di koran-koran yang bisa antum dapatkan. Sepertinya masyarakat butuh ini nanti saya di lapangan, masyarakat ini nanti butuh ilmu ini nanti di lapangan. Itu sangat butuh sekali. Jangan sampai antum menjadi dai, minimal antum tahulah, ketika melakukan ini kita udah pernah lakuin, atau ini saya udah pernah tahu nih bagaimana caranya. Jadi kita nggak kaku. Contoh kecil aja nih, ketika kita disuruh mancing, kita tahu cara mancing. Ketika suruh masang mata kail, kita tahu cara mata. Itu harus bisa. Jadi masyarakat tuh nih dai-nya bagus nih, pasti kesannya seperti itu. Jadi dia nggak hanya belajar teori aja di kampus, tapi dia bisa mancing, bisa macul. Jangan jadi dai malah nggak intinya kalau menjadi seorang dai yang hidup di pedalaman harus serba bisa ya. Ilmunya nggak harus dalam banget untuk sampai profesional banget, intinya bisa gitu, bisa untuk ngelakuinnya ya. Itu sangat bisa sih, harus banget itu ya. Jadi ilmu yang di lapangan itu cara bermasyarakatnya tuh dari situ. Kita nggak hanya di atas mimbar dakwanya, tapi ketika kita ikut di ladang,
Saya pernah sama ibu-ibu bawa jagung, mikul jagung, saya mikul jagung. Sambil ketawa-ketawa, sambil ngasih masukan, ini mama kayak ini nih, nggak boleh. Itu kan enak gitu. Sambil ketawa-ketawa dan mama-mama di situ bilang, anak Rizky, nanti kau balik, kami nggak ada yang ngajar. Itu kan apa ya, sambil membentuk apa ya, ada yang mengatakan tuh bahwa namanya mereka di hati umat, itu mereka di hati, apalagi hati ibu-ibu kita tuh aman ketika di ibu-ibu. Kan kita dakwanya di ibu-ibu nih, dakwanya sama bapak-bapak. Ketika ibunya kita udah nasihatin, ibunya nanti ngomong sama bapak-bapak. Gitu konsepnya seperti itu. Jadi ibu-ibu kita bilang, mama nanti kalau ngomong sama bapak-bapak nggak boleh ngomongnya sambil marah-marah, nggak boleh, tapi ngomongnya dengan cara yang baik-baik, cari situasi yang baik, jangan dari pulang kerja langsung bapak. Nah itu seperti itu. Jadi bukan harus kita, ya saya sempat nggak enak sama pertanyaan bagaimana cara kita menghindari dari ibu-ibu. Itu nggak harus seperti itu. Kalau kita sedang berada di lapangan tuh nggak harus menjauh, kan kita mau merekatkan hati umat ini. Kita mau cari bagaimana umat ini bisa menerima dakwah kita. Ya, jadi kita nggak harus menjauh dari ibu-ibu, menjauh dari bapak-bapak. Kita tunjukin image kalau kita orang berilmu, nggak seperti itu. Bagaimana cara kita mengambil hati masyarakat, bagaimana dakwah kita tuh diterima. Kita udah lihat dari dakwah-dakwah sebelumnya, mungkin ada yang keras banget gitu. Dia dakwahnya di mimbar aja, tapi tidak berhasil apa-apa, nihil. Ya, tapi kita bagaimana ya, dai itu harus tahu si kondisi, bagaimana dia baca si kondisi masyarakatnya seperti apa. Mama-mama di alor itu kalau kita nggak dekat sama mereka, ya mereka juga segan sama kita. Mereka gitu kan, kalau kita segan sama mereka, mereka juga segan sama kita. Jadi caranya dekatin mereka, ajak bercanda. Nah, seperti itu. Mereka juga sama kita akan baliknya seperti itu juga, tapi dengan batasan-batasan seperti itu. Jadi pesan yang paling saya pesankan sama adik-adik yang akan kafda nantinya, yaitu pahami betul ya apa yang harus antum persiapkan, baik itu dari segi keilmuan. Masyarakat situ nggak akan ajak antum pakai bahasa Arab, nggak ada tiap hari ngajak antum bahasa Arab, nggak. Tapi bagaimana cara antum mengaplikasikan kehidupan antum atau mengajarkan dari kalimat bahasa Arab itu saja sudah cukup ya. Nggak harus antum menjadi wow banget di masyarakat itu, tapi bagaimana cara antum berdampingan hidup bermasyarakat, dan masyarakat juga enak berdampingan hidup sama antum gitu kan. Ya, baik, mungkin itu saja yang saya tekankan, yaitu bagaimana kita berhidup di masyarakat itu, datang sebagai orang asing, pulang sebagai keluarga, dan dikenang sampai mungkin kita tidak ada lagi di muka bumi ini, mereka masih mengenal, si ini pernah di tempat ini dengan cerita-cerita yang seperti ini, yang diceritakan semuanya kebaikan. Itu yang harus kita ukir ya, apalagi kita masih muda. Mari kita ukir sejarah dakwah yang baik kepada masyarakat kita. Baik, barakallahu fikum. Itulah cerita dari Akh Rizky Al-Ikhlas mengenai kafilah dakwahnya. Terima kasih banyak Akh Rizky. Ya. Demikian cerita pada kali ini, sampai jumpa di cerita yang selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.